Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Saprudin, NIM 1968 dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap kepemimpinan. Baiklah, saya akan memulai penjelasannya, yaitu masalah pelik lain yang terkait dengan konsep kepemimpinan negara dalam Islam adalah perbincangan seputar kriteria seorang pemimpin negara Islam. Di antara ulama yang serius mengulas tema ini adalah lagi dan lagi. Salah seorang ulama dalam hal ini mengatakan bahwa syarat kepala negara haruslah berilmu pengetahuan yang luas. Hal ini sangat diperlukan karena dengan pengetahuan yang luas, ia akan dapat melihat apakah keputusan yang diambil oleh hakim negara sesuai dengan syariat atau tidak. Syarat seorang kepala negara lainnya adalah harus mempunyai sifat adil dalam peperangan dan bijaksana dalam mengorganisir militer yang bertugas melindungi rakyat. Dari gangguan musuh. Di samping syarat di atas mengatakan bahwa syarat kepala negara harus dari suku Quraisy atau 13 menurut Syuti. Ulangan bahwa persyaratan yang terakhir di atas adalah bentuk penolakan. Berbeda dengan kedua ulama di atas, Ibnu Abi Rabi menentukan syarat-syarat kepala negara dengan lebih melihat dari sisi kekuatan dan keturunan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebapaan dan berasal dari keluarga raja. Yang kedua, bercita-cita bisa diperoleh dari pendidikan dan akhlak. Yang ketiga, berpandangan kokoh. Sifat ini dapat diperoleh dengan meneliti dan mempelajari kehidupan yang terdahulu dan pengalaman hidup mereka. Yang keempat, tangguh dalam menghadapi kesukaran dengan keberanian dan kekuatan. Yang kelima, memiliki pembantu-pembantu dengan loyalitas tinggi. Berbeda dengan beberapa pandangan ulama di atas, Imam Al-Juwaini mensyaratkan kepala negara dengan menitik beratkan pada sisi kemampuan berpikir. Pola berpikir yang ditunjukkan oleh Juwaini hampir sama dengan apa yang digagas oleh Plato dahulu. Berbeda dengan gurunya di atas, Al-Ghazali dalam hal menentukan syarat untuk menjadi seorang pemimpin negara mengajukan 10 syarat. Laki-laki sehat mendengarkan dan penglihatan, merdeka, sehat, punya kekuasaan nyata, memiliki kemampuan, wara berilmu, dan haruslah bersuku Quraisy. Menarik mencermati poin kelima yang disyaratkan oleh Ibnu Khaldun di atas. Ia menjelaskan sisi rasionalitas. Mengapa Nabi sampai mengatakan bahwa orang Quraisy lah yang berhak menjadi pemimpin. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa orang yang pantas untuk menjadi pemimpin adalah harus mempunyai kualifikasi, kekuatan dan integritas. Hal ini didasarkan atas petunjuk Al-Quran, surat Al-Qasas, ayat yang mengatakan bahwa orang yang terbaik untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dipercaya atau amanah. Dalam hal syarat menjadi seorang pemimpin, Ibnu Taimiyah tidak menyertakan harus dari suku Quraisy. Kemasyarakatan atau keadilan seorang kepala negara berarti keserasian sosial memasyarakatkan keadilan. Kepala negara berarti keserasian dan keseimbangan adalah mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara dengan perlakuan-perlakuan yang berdimensikan keadilan. Perbedaan ini tentunya dipengaruhi oleh latar belakang kondisi sosial di mana mereka hidup, dan yang lebih penting lagi adalah perbedaan pola pemahaman dalam menafsirkan teks-teks suci Al-Quran dan hadis. Penafsiran ini secara otomatis akan mempengaruhi produk pemikiran tidak terkecuali tentang teknik pengangkatan dan kriteria seorang calon kepala negara. Selanjutnya yaitu indikator. Adapun indikator kepemimpinan menurut Hasibuan adalah yang pertama yaitu kemampuan atau analisis, yaitu pemimpin mampu menganalisa dalam menentukan langkah-langkah pencapaian atau suatu tujuan. Yang kedua yaitu keteladanan, yaitu pemimpin hendaknya mampu memberikan contoh atau teladan dengan kesederhanaan terhadap para pegawai
agar tidak terlalu koyak. Selanjutnya yang ketiga yaitu rasionalitas dan objektivitas, yaitu pemimpin dalam menentukan tujuan haruslah bersifat rasional dan dalam menilai para bawahannya hendak bersifat objektif. Selanjutnya nomor 4 yaitu instruksi atau kerja, yaitu pemimpin dalam menyusun langkah-langkah dalam proses pencapaian tujuan harus terprogram, tersusun dan terkonsep. Yang kelima kemampuan mendengar atau saran. Pemimpin yang demokratis harus mau mendengarkan bawahannya agar terhindar dari sifat otoriter. Yang keenam keterampilan atau berkomunikasi, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam penyampaian perintah kepada karyawan. Yang ketujuh, pembagian atau tugas, yaitu pemimpin harus bias beradaptasi dengan lingkungannya agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam pembagian tugas. Yang kedelapan, ketegasan dalam bertindak, yaitu pemimpin harus mengambil keputusan harus bersikap tegas tanpa kompromi agar disegani oleh bawahannya. Menurut Kartono, kepemimpinan seorang dapat dilihat dan dinilai dari beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kemampuan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Yang kedua yaitu kemampuan atau memotivasi. Kemampuan adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau rela untuk menggerakkan kemampuannya dalam bentuk keahlian ataupun keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjalani tanggung jawab dan menunaikan kewajibannya. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan penyampaian pesan, gagasan atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan lain tersebut memahami apa yang dimaksudkan dengan baik secara langsung, lisan atau tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, kemampuan mengendalikan bawahan. Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan termasuk di dalamnya memberikan orang lain yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab kepada bawahannya. Tanggung jawab bias diartikan sebagai kewajiban yang wajib, menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Yang keenam, kemampuan mengendalikan emosional. Kemampuan mengendalikan emosional adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan hidup kita. Semakin baik kemampuan kita mengendalikan emosional, semakin mudah kita akan meraih kebahagiaan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.